Sahabat Batra, dukung siapa? Gus Samsudin atau pesulap merah? Saya mohon maaf ya kalau judul di thumbnail itu saya bikin clickbait. Sekali lagi maksud saya bukan untuk meminta Anda untuk mendukung salah satunya, tidak. Tetapi ada hal yang lebih penting yang akan kita bahas. Mari kita bahas. Audio Jungle. Audio Jungle. Sahabat Batra, beberapa media mainstream itu juga mengangkat kasus ini, topik perseteruan. Jadi di beberapa media, di beberapa konten itu juga membahas perseteruan antara seorang yang dipanggil Gus Samsudin yang mempunyai padepokan penyembuhan ya, atau juga padepokan santri, saya nggak tahu banyak, dengan pesulap yang menamakan dirinya pesulap merah. Tetapi kalau media-media mainstream ini mengangkat masalahnya, mengangkat siapa yang benar, siapa yang salah, maka saya akan mengajak Anda untuk tidak membicarakan itu. Mengapa saya mengajak Anda untuk tidak membicarakan itu? Supaya kita bisa clear dalam melihat sesuatu, kemudian kita juga bisa melihat latar belakang dari semua hal yang kita saksikan. Nah, karena konten itu ya, konten tentang pembongkaran trik sulap, pembongkaran oknum perdukunan dengan menggunakan trik sulap itu sesuai atau selaras dengan buku yang pernah saya tulis tahun ini, terbit pertama kali tahun 2002, kemudian saya republish tahun 2012. Judulnya adalah Transpersonal Tenaga Dalam. Jadi tahun 2002 saya itu mengemukakan sebuah wacana. Karena apa? Karena banyak sekali oknum guru-guru tenaga dalam yang menyalahgunakan kemampuan mereka atas ketidaktahuan masyarakat. Kemudian mereka mengatasnamakan bahwa demo di tenaga dalam seperti mematahkan besi dragon, kemudian menjatuhkan bolam di keramik yang pecah keramiknya, mengangkat orang dengan koran, berjalan di atas api, berjalan di atas beling. Itu dinamakan atas kekuatan kesaktian tenaga dalam. Nah, buku ini saya menjelaskan bahwa itu semua bukan karena kesaktian, karena konsumsi entertain, konsumsi demo. Jadi banyak trik yang digunakan sehingga tampak seperti orang sakti. Dan sebelum tahun itu, karena saya juga pelaku, maka kemudian di buku ini saya mengungkapkan penyesalan saya dan minta maaf saya kepada orang-orang yang mungkin dulu sering berhubungan dengan saya dengan kasus tenaga dalam ini. Tahun itu saya membuktikan sebuah trik yang luar biasa, yaitu memadamkan listrik di komplek perumahan saya. Pada acara 17 Agustus, biasanya kan ada pertunjukan. Nah, saya mengisi pertunjukan itu. Kemudian saya memadamkan listrik di komplek saya. Tetapi di sini juga saya berterus terang mengakui kesalahan saya waktu itu, bahwa itu bukan kesaktian saya. Saya membeli alat sulap yang saya beli dari Jerman saat itu, tahun 97. Sebelum kerusuhan Mei itu saya sudah koleksi alat-alat sulap. Di Indonesia belum banyak magic shop, dan saya dapatkan di luar negeri. Di Jerman, di Brisbane, di Sydney, yang sudah ada toko sulap besar, dan saya mengkoleksi beberapa alat-alat sulap tersebut. Salah satunya untuk memadamkan listrik. Jadi saya memakai remote jarak jauh, yang kemudian salah satu remote-nya itu dicolokkan pada master listrik tersebut. Sehingga listrik di kompleks saya bisa padam karena ada remote yang saya selipkan di kantong baju saya. That simple, jadi bukan hanya Gendeng Pamungkas yang bisa memadamkan listrik ya, almarhum Gendeng Pamungkas ya. Tetapi saya juga bisa saat itu. Nah, karena berkaitan dengan itu, dengan bongkar-membongkar, dengan bukti membuktikan, kasus ini kan diawali dengan itu ya.
siapa yang salah, siapa yang benar. Maka kemudian saya tertarik untuk memberi ulasan, karena di Facebook saya juga rame orang berdiskusi tentang itu, tapi yang didiskusikan adalah siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, kalau bicara masalah benar dan salah, dua-duanya ada salahnya dan ada benarnya. Kenapa? Karena yang mengajak untuk pembuktian atau membongkar trik sulap ini juga ada salahnya juga. Salahnya apa? Salahnya adalah memakai teknik yang tidak efektif, menantang orang untuk membuktikan apakah itu trik atau ilmu. Walaupun sekali lagi, saya sangat mendukung usaha-usaha untuk mencerdaskan rakyat Indonesia dari pembodohan-pembodohan atas nama mistik, atas nama paranormal, atas nama dukun, atas nama gerakan-gerakan keagamaan, atau apapun juga. Sehingga masyarakat kita jangan mudah dibodohi oleh tampilan-tampilan oknum yang mengatasnamakan salah satu profesi tertentu, kemudian menunjukkan kekuatan-kekuatan yang adikodrati atau kesaktian gitu ya, hanya untuk menipu, hanya untuk membohongi, hanya untuk mengambil keuntungan dirinya sendiri. Nah, sekali lagi ini saya garis bawahi bahwa saya mendukung sepenuhnya. Bahkan sampai sekarang pun dalam tulisan-tulisan saya, dalam buku-buku saya juga menyelipkan pesan-pesan itu, dan saya juga menuliskan tentang teknik-teknik yang dipakai, yang sebagian besar dipakai oleh dukun atau paranormal ya, oknum, untuk mengelabui pasiennya. Nah, kita harus cerdas dalam itu. Sekali lagi saya mendukung ya, usaha itu. Tetapi caranya yang menurut saya tidak efektif dan nggak efisien. Kenapa misalnya demikian? Ada 1.000 oknum dukun yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Kemudian dia melakukan aksi penipuan. Sekali lagi, yang dimaksud penipuan adalah apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan realita. Misalnya demikian, saya menjual keris untuk penyembuhan. Saya katakan keris ini dari zaman Majapahit. Saya jual dengan mahar 50 juta. Kemudian sampai di rumah, ada yang ahli keris dan meneliti keris itu, ternyata itu bukan keris dari Majapahit. Keris zaman sekarang itu, atau keris baru. Nah, ini penipuan. Karena dia memberikan sesuatu tidak sesuai janjinya. Nah, banyak hal yang mesti harus kita pikirkan secara jernih. Kalau tadi ada 1.000 oknum yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat, kemudian Anda mau nantang satu-satu untuk melakukan pembuktian dari 1.000 ini. Taruhlah satu oknum dukun itu Anda tantang dan Anda memerlukan waktu 1 bulan. Karena Anda harus pergi ke tempatnya, kemudian nantang dia, ya sedikit percekcokan, atau bahkan ada masalah, kemudian nanti bagaimana prosesnya, taruhlah butuh 1 bulan. Kalau ada 1.000 oknum, maka Anda butuh 1.000 bulan. Berapa tahun? 1.000 bagi 12, sekitar 60, berapa, 62 ya, atau 64. Kira-kira segitulah. Jadi, Anda memerlukan waktu 60 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan Anda membongkar 1.000 oknum itu. Efektif nggak? Jelas nggak efektif. Mungkin keburu meninggal Anda. Karena Anda butuh 60 tahun. Kalau satu oknum itu Anda selesaikan dalam waktu 1 bulan. Nah, ini yang kita maksud. Yang saya maksudnya, kalau kita itu kan banyak. Nah, kitanya itu siapa gitu. Saya nggak punya kelompok. Jadi ini yang saya maksud. Kita itu kalau menggunakan senjata api, hanya bisa menggunakan 1 peluru untuk menembus 1 kepala. Nah, yang dilakukan tadi ya, mendatangi masing-masing oknum. Kalau ada 1.000 oknum dukun, Anda akan mendatangi 1.000 orang selama 1.000 bulan. Kalau asumsinya 1 orang itu 1 bulan. Nah, ini sama dengan menggunakan senjata. Ketika kita menembak, 1 peluru itu hanya bisa menembus 1 kepala. Nggak efektif. Kalau kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan masyarakat Indonesia, mari kita lakukan sehingga 1 peluru bisa menembus jutaan kepala. Bukan hanya 1 kepala. Nah, bagaimana metodenya? Tentu jalan itu banyak. Salah satunya adalah dengan buku.
Dengan menulis buku, Anda itu melepaskan satu peluru yang bisa menembus jutaan kepala. Sehingga akan banyak jutaan kepala yang sadar bahwa mungkin masa lalunya yang mempercayai oknum-oknum seperti itu adalah salah. Nah, ini lebih efektif. Kenapa? Karena ketika kita membongkar kedok seseorang, siapapun yang mencintai orang itu tidak butuh alasan. Dan siapapun yang benci orang itu akan selalu membencinya walaupun dijelaskan dalam beribu-ribu argumentasi. Jadi, kalau dalam kasus ini, pesulap merah kemudian membongkar aksi dugaan penipuan dari Samsudin atau Gus Samsudin itu, mereka yang mencintai Samsudin itu nggak butuh alasan. Mau dibongkar, mau padepokannya ditutup sementara, mereka akan datang lagi. Karena mereka yakin, mereka cinta kepada Samsudin. Nah, mereka yang membenci Samsudin itu mau dijelaskan dengan argumen apapun dari sisi pihak Samsudin, itu juga nggak akan mendengar karena sudah benci. Nah, ini nggak efektifnya di sini ketika kita mengatakan bahwa seseorang itu diduga melakukan penipuan, maka bagi yang sudah percaya, bagi yang yakin, bagi yang cinta, itu nggak butuh alasan lagi. Bahkan mungkin ucapan-ucapan kita dianggap sebagai pembohongan juga, provokasi untuk menjauhkan dia, karena dia sudah cinta. Nah, sahabat Bahtera, kalau kita mengatakan, kalau kasus ini kan ada yang banyak, kemudian ada yang mendukung Gus Samsudin juga ada yang mendukung pesulap merah juga ada. Kalau kita mendukung salah satunya, kita belum tentu melihat peristiwa ini secara utuh. Kita hanya melihat dari media, kita hanya melihat dari YouTube, kita hanya melihat dari berita-berita. Siapa yang benar, siapa yang salah, sama sekali kita nggak tahu. Kenapa? Karena kalau itu dugaan penipuan yang memutuskan bahwa Samsudin itu memang benar-benar menipu, itu bukan kita, bukan opini publik. Yang memutuskan adalah hukum. Ketika seseorang dituntut, kemudian membuat berita acara ke polisi, kemudian lanjut ke pengadilan, maka pengadilan yang memutuskan apakah itu penipuan atau bukan. Kalau kemudian dikatakan bahwa ada orang yang tertipu atas aksi dari Gus Samsudin, maka harus ada korban. Korban yang merasa dirugikan, kerugiannya berapa, kemudian dia lapor ke jalur hukum. Nah, ini bisa diproses sebagai tuduhan penipuan. Tetapi kalau aksi sulap yang dipakai di dalam penyembuhan, ini tidak bisa dikatakan penipuan. Kenapa? Karena media untuk menyembuhkan itu bisa menjadi banyak sekali. Kecuali tadi ya, kalau Samsudin menggunakan ketidaktahuan masyarakat untuk mencari keuntungannya sendiri. Nah, ini kalau dilaporkan jelas ini akan bisa masuk ke dalam pasal-pasal penipuan. Misalnya orang dikatakan disantet, kemudian keluar mutiara atau keluar pusaka dari dalam mulutnya. Dan pusaka itu boleh dibawa sebagai penangkal santet selanjutnya dengan mahar 20 juta, misal. Nah, sedangkan keberadaan pusaka yang keluar dari mulut ini kan bisa dibuat sebagai trik. Bisa dibuat karena aksi sulap. Nah, menggunakan ketidaktahuan masyarakat untuk keuntungan sendiri, ini yang berbahaya. Jadi kalau memang terbukti, sekali lagi karena ini harus dibuktikan di pengadilan, kalau memang terbukti orang yang bernama Samsudin yang dipanggil Gus itu menggunakan trik-trik untuk menguntungkan dirinya atau mengambil keuntungan dirinya dengan janji yang tidak ditepati, itu bisa menjadi penipuan. Dengan laporan korban yang merasa ditipu. Ada kerugiannya, ada bentuknya penipuan. Nah, kalau kita sebagai orang luar, kita tidak bisa mengatakan itu penipuan hanya karena trik yang ditontonkan di dalam video misalnya. Karena saya juga melihat beberapa video-video, bukan saya membela Samsudin, tidak. Tetapi ketika saya melihat video itu semuanya drama, teater. Ya, mosok ada sih orang keluar dari gua dengan rambut yang
terang-terangan itu weak. Kemudian kalau matanya hitam itu terang-terangan itu dicat hitam gitu. Itu jelas-jelas teater. Jadi Samsudin dan krunya ini kan sedang membangun teatrikal. Ketika orang senang menonton konten yang teatrik itu, kemudian di akhir video itu selalu ada pesan. Nah ini bagus loh kalau menurut saya ya. Pesannya bahwa jangan takut dengan santet, jangan takut dengan guna-guna. Mari kita sholawat, mari kita sholat 5 waktu nggak putus. Jangan lupa sungkem kepada ibu, meminta maaf salah kalau ada salah kepada orang tua. Ini kan pesan-pesan bagus loh di setiap akhir video itu. Jadi kalau saya melihat video-video itu bukan untuk menjelaskan bahwa itu adalah kesaktian, itu adalah teater, ini teatrikal. Sebetulnya bagus ya kalau timnya Samsudin ini mengemasnya, kemudian menjelaskan bahwa konten ini hanya untuk pertunjukan belaka gitu, atau ini adalah kejadian fiksi misal. Karena yang penting adalah quote-quote setelah teater itu berlangsung. Ya kalau di dalam acara TV dulu kan ada acara TV yang namanya The Magic ya, di mana Deddy Corbuzier itu memperagakan sulap-sulap ya, dari ilusi, sulap mental, yang orang itu melihatnya dengan takjub karena ada ilusi, karena ada mentalis ya. Tetapi ya akhirnya di setiap acara itu di akhirnya ada quote yang bagus, ada kata mutiara yang berupa nasihat-nasihat mulia. Nah, ini kan pertunjukannya sama sebetulnya, pertunjukan teatrikal untuk menarik perhatian. Itu yang namanya gimmick ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas gimmick, yaitu alat bantu untuk menarik perhatian orang lain. Nah, kalau di dalam video itu kan alat bantunya adalah teater, pertunjukan drama. Yang mana ada sih kalau menggerebek dukun santet gitu. Dukun santetnya itu udah pakai rambut. Ya rambutnya itu jelas-jelas wig, pakai ikat kepala, mukanya nggak kelihatan gitu, kalau ketutupan ikat. Itu kan jelas-jelas teater. Nah, masalahnya mungkin adalah timnya Samsudin ini dan Samsudin sendiri itu menjalani 3 peran yang akhirnya tidak bisa dibedakan sendiri. Yaitu peran pembuat konten, karena di padepokannya itu ada penghargaan dari YouTube ya, yang berupa silver, yang berupa gold bahkan, karena banyaknya subscriber dan viewer dari konten itu. Nah, pembuat konten, penyembuh, dan juga mempunyai padepokan agama atau ada santri-santri agama. Nah, 3 peran ini yang kemudian sulit untuk dipisahkan. Peran pembuat konten, konten teater, konten drama yang isinya adalah cerita-cerita magis gitu ya. Kemudian ada peran sebagai penyembuh dan ada peran sebagai ketua padepokan yang punya santri-santri dalam bidang agama. Nah, ini yang menurut saya ketidaktepatannya, karena peran ini kemudian tidak bisa dipisahkan. Dan masyarakat juga tidak bisa memisahkan antara peran-peran tadi. Mungkin pada saat dia membuat peran atau konten drama teater itu, ya seharusnya kita tonton sebagai drama teatrikal. Tapi ketika dia berperan sebagai penyembuh, orang yang datang ke sana karena nonton konten YouTube-nya. Atau ketika datang ke padepokan yang membimbing tentang masalah agama, itu juga tidak bisa dipisahkan dengan konten-konten teaternya. Ini yang blunder, yang jadi masalah. Sehingga ini jadi pelajaran buat sahabat semuanya yang membuat konten YouTube agar bisa memisahkan peran itu dan kemudian tidak terjebak dengan apa yang sedang didramakan di dalam konten. Itu kalau kontennya konten drama. Sama seperti Pak Imbong, kontennya itu adalah berbagi. Maka ketika dia jalan-jalan di luar, ketika tidak membuat konten, orang akan mendekatinya dan minta sumbangan. Karena dia berpikir bahwa itu dia yang ada di dalam konten dan itu realitanya gitu. Padahal enggak ya, konten itu kadang nggak sama dengan realita. Nah, ini maksud saya sahabat bahwa perseteruan ini seharusnya tidak harus terjadi. Kita bisa kok mencerdaskan masyarakat tidak lewat jalur tantang-tantangan.
Apa yang mau ditantang? Toh kalau memang kemudian yang mau dibuktikan itu trik atau bukan, ini juga bukan urusan penting. Kenapa bukan urusan penting? Karena jelas sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk entertain itu sudah jelas bukan ilmu yang sesungguhnya. Karena ada konsumsi entertain, ada konsumsi pertunjukan, ada konsumsi drama, ada konsumsi teater. Nah, ini yang harus kita wartakan kepada masyarakat. Bukan kemudian menghakimi yang menjalankan itu. Kalau menghakimi yang menjalankan itu, kalau terjadi dugaan penipuan, kemudian yang kita lakukan apa? Apakah kemudian menantang pelaku? Oh, jelas nggak akan menyelesaikan masalah. Kalau terjadi dugaan penipuan, ya korban-korban dikumpulkan. Kerugiannya berapa? Yang dijanjikan apa? Yang diterima apa? Kemudian dilaporkan ke polisi. Nah, itu bisa untuk dijadikan delik aduan penipuan. Tapi kalau delik aduan penipuannya itu adalah konten YouTube, ini ya nggak masuk akal lah, konten YouTube kok jadi delik penipuan. Kalau itu memang bikin drama, bikin konten teater dalam YouTube. Ini kan karena tidak pernah, saya belum pernah melihat pengakuan dari dalam konten itu ya. Pengakuan bahwa dia sakti gitu ya. Tapi kalau kemudian konten itu tuh mengeluarkan darah dari tubuh, mengeluarkan paku, ya bagi saya itu adalah konten karena sambil cengar-cengir kemudian musuh-musuhnya yang sedang diserbu itu memakai pakaian-pakaian yang teatrikal sekali, memakai wig sekali lagi, ada coretan hitam dan segala macam. Sahabat Bahtera, jadi mari kita melihat segala sesuatu bukan atas dasar pertikaian, karena sekarang ini banyak disukai karena cerita-cerita pertikaian. Ada pertikaian si Anu dengan si Anu, si A dengan si B, dan kemudian netizen, masyarakat media sosial ini senang sekali dengan pertikaian itu. Nah, karena senang maka terjadi opini publik. Opini yang belum tentu benar ya, namanya opini itu belum tentu benar, tetapi opini itu bisa dibuat. Ketika itu menjadi opini publik, maka publik akan menjudgment bahwa Samsudin ini melakukan penipuan. Ini yang parah, dan akhirnya kita tidak menyelesaikan masalah karena yang terjadi hanyalah perkelahian, hanya tentang tantang menantang. Memang banyak sekali penikmat YouTube ini yang menikmati kalau ada pertikaian, kalau ada tantang-tantangan, sehingga banyak sekali orang yang kemudian membuat channel YouTube hanya untuk nantang orang lain, hanya untuk ingin membuktikan kepada orang lain. Nah, ini yang harus kita jaga bersama, karena kalau tidak kita akan mudah berkelahi dengan sesama kita sendiri dan kita akan terancam disintegrasi karena kita saling tidak percaya satu sama lain. Sekali lagi, kalau memang itu adalah diindikasikan ada penipuan, kumpulkan korban, cari tahu kerugian berapa, yang dijanjikan apa, apakah yang dijanjikan dipenuhi atau tidak. Kalau memang itu ada, itu bisa diajukan sebagai delik aduan penipuan. Nah, kalau masalah kamu punya ilmu atau tidak, kamu sakti atau tidak, kamu pakai trik atau tidak, itu kita harus realize lah. Selama itu menjadi pertunjukan entertain, selama itu ditunjukkan di YouTube sebagai acara TV, sebagai acara yang disaksikan oleh orang banyak, itu adalah konsumsi entertain dan pasti ada unsur-unsur drama dan teatrikalnya. Trik termasuk di dalamnya. Nah, sahabat Bahtera, mari kita cerdaskan masyarakat dan kita mendukung. Saya juga mendukung segala bentuk pemberantasan pembodohan atas nama mistik, atas nama dukun, atas nama paranormal, oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan pembodohan seperti itu. Kadang kita harus membiarkan misteri menjadi misteri. Misteri tetap menjadi misteri. Karena kita hidup di masyarakat mitologi, masyarakat yang masih mempercayai mitos. Dan kita
harus menggunakan mitos sebagai kendaraan untuk menjelaskan sesuatu. Karena orang yakin dengan mitos, maka kita tidak bisa menghindari. Membiarkan misteri dengan misteri, karena kita tahu bahwa ada orang yang hanya bisa survive dalam hidup mereka, hanya karena dia meyakini misteri itu. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita implementasikan, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, siapapun juga Anda, adalah jangan merugikan orang lain, jangan membodohi orang lain, jangan menggunakan ketidaktahuan atau kelemahan orang lain hanya untuk memperkaya diri kita, hanya untuk membuat keuntungan bagi diri kita, hanya untuk mengambil keuntungan atas dasar uang untuk diri kita. Nah, itu yang jadi the most important thing. Jangan merugikan, jangan membohongi, jangan membuat tindakan-tindakan yang menyalahgunakan kelemahan atau ketidaktahuan banyak orang. Ini adalah the most important. Selebihnya ketika Anda seorang penyembuh dan menggunakan trik dalam penyembuhan Anda, itu sah kok, itu bukan penipuan. Karena itu alat. Gimik itu adalah alat. Alat untuk mengambil perhatian, alat untuk mencari perhatian, alat supaya, kalau di dalam bahasa NLP itu namanya adalah building trust. Alat untuk melakukan building trust antara klien dan penyembuh. Sekali lagi, building trust itu harus dibangun. Salah satunya mungkin menggunakan trik itu. Sahabat Bahtera, mari kita lakukan gerakan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia dari segala bentuk pembodohan, mistik, paranormal, dukun, orang yang berkedok agama, dan oknum-oknum yang lain. Nah, tentu sekali lagi, gunakan tindakan-tindakan yang efektif. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Tapi dengan storytelling, dengan menggunakan cerita-cerita mitos yang ada, atau bahkan dengan menulis buku, satu peluru bisa menembus jutaan kepala. Salam cerdas Indonesia. Terima kasih sudah bersama saya, Gung Webedi Ruang Diri. Stay original and authentic. Thank you.